Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mengungkap keistimewaan Lailatul Qadar dan mengenai jadwal Lailatul Qadar. Namun sebelumnya di sini saya akan membacakan surat Al-Qadar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang artinya sesungguhnya kami Allah telah menurunkan Al-Quran fi jumlatin wahidatin secara utuh min lauhil mahfuz ila samai dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran secara utuh, secara keseluruhan dari lauhil mahfuz ke Baitul Izzah, suatu tempat yang ada di langit dunia. Fi lailatul qadri diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lalu apa yang Anda ketahui tentang Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu suatu malam di mana malam itu memiliki keutamaan yang lebih baik atau lebih utama daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat turun dari langit secara bergantian, naik turun antara langit dan bumi secara berkelompok-kelompok antara Allah dan hamba-hambanya liqadai hawaijihim, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hamba-hambanya Allah yang kebetulan pada malam itu sedang melaksanakan ibadah, berruku, bersujud, berzikir, dan sebagainya. Warruhu dan ruh. Ruh di sini adalah yang dimaksud malaikat Jibril. Menurut salah satu dari beberapa pendapat di dalam kitab tafsir Ar-Ruh. Bi'izni rabbihim, dengan perintah Tuhannya, min kulli amrin, membawa setiap perkara atau urusan dari kodonya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk direalisasikan, dijalankan di muka bumi. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan pada malam Lailatul Qadar itu sampai terbitnya fajar. Lailatul Qadar merupakan satu malam yang dinanti-nantikan atau diidam-idamkan oleh umat Islam. Semuanya menunggu datangnya Lailatul Qadar. Sebenarnya apa yang kita cari pada malam Lailatul Qadar? Apa yang dapat kita raih dari malam Lailatul Qadar?
Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di mana hamba-hambanya Allah yang mau melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, maka ibadah yang dilakukannya pada malam itu lebih baik daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Padahal kalau kita melaksanakan ibadah selama 10 bulan, tentunya itu lebih berat daripada melakukan ibadah satu malam. Tapi dengan keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad, dengan hanya melakukan ibadah satu malam saja pada malam Lailatul Qadar, maka akan mendapat utama ibadah yang lebih baik, yang lebih utama daripada 1000 bulan. Diceritakan oleh Mujahid bahwa ada satu kisah yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, di mana ada seorang lelaki dari kaum Bani Israel, dia melaksanakan ibadah setiap malam hari selama 1000 bulan dan berjihad fisabilillah, memikul pedang selama 1000 bulan. Maka Kanjeng Nabi sangat kagum dengan adanya ibadah dan perjuangan yang begitu berat yang dilakukan oleh seorang kaum Bani Israil, karena Kanjeng Nabi membayangkan betapa besarnya keutamaan pahala yang diraih oleh orang tersebut. Maka Kanjeng Nabi berangan-angan berharap agar keutamaan yang seperti dilakukan oleh orang tersebut dapat diberikan atau diraih oleh umatnya. Maka Kanjeng Nabi bersabda, "Ya Rabbi, ja'alta ummati aqsaral umami." Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau jadikan umatku umat yang paling terpendek umurnya. Aqsarul umami a'maron. Karena umatnya Kanjeng Nabi itu umurnya singkat. Wa aqallaha a'malan. Sedangkan amalnya sedikit. Jadi umatnya Kanjeng Nabi itu umurnya sedikit, umurnya pendek, sangat singkat, maka amalnya pun akan sedikit. Maka umatnya Kanjeng Nabi harus mendapatkan keutamaan pahala yang banyak dalam waktu yang sangat singkat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan Lailatul Qadar kepada Kanjeng Nabi, dikhususkan untuk umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahia baqiyatun ala sahih, dan Lailatul Qadar ini masih akan berlangsung menurut pendapat yang sahih. Dengan adanya angan-angan atau keinginan Kanjeng Nabi akan keistimewaan dan pahala yang diraih oleh seorang kaum Bani Israil itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Qadar. Nah, inilah asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Qadar. Nah, ini maksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan ibadah dan berjihad fisabilillah yang dilakukan oleh seorang Bani Israil, itu keutamaannya diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
1000 bulan itu sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Bayangkan saja betapa beratnya kalau kita melaksanakan ibadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Padahal umur kita saja belum tentu mencapai 80 tahun. Tetapi dengan keistimewaan Lailatul Qadar, dengan hanya melaksanakan ibadah 1 malam saja pada malam Lailatul Qadar, kita akan mendapatkan pahala yang lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Nah, itulah keutamaan atau keistimewaan yang akan diperoleh oleh umat yang Kanjeng Muhammad SAW. Keistimewaan yang akan diraih oleh umat Kanjeng Muhammad SAW pada malam Lailatul Qadar, di mana ibadah hanya 1 malam saja, itu keistimewaannya akan lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Lailatul Qadar menurut sebagian ulama itu bisa terjadi di luar bulan Ramadan. Namun menurut jumhur ulama, menurut mayoritas ulama, menurut kebanyakan ulama, bahwa Lailatul Qadar itu terjadi hanya pada bulan Ramadan. Menurut pendapat Imam Malik bahwa Lailatul Qadar itu berkisar di dalam setiap tahun dengan waktu yang tidak tertentu, dan pada umumnya Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Kemudian pendapat para ulama itu mengkerucut, bersepakat, sehingga kemungkinan besar terjadinya Lailatul Qadar itu berfokus pada malam-malam ganjil yang ada pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Oleh karena itu, Kanjeng Muhammad SAW mensunatkan kepada umatnya agar dapat menghidupkan 10 akhir pada bulan Ramadan, agar dia dapat menemukan Lailatul Qadar pada tanggal-tanggal ganjil di dalam 10 malam terakhir pada malam itu pada bulan Ramadan. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu tidak akan berpindah-pindah dari bulan Ramadan, dan keberadaannya Lailatul Qadar atau terjadinya Lailatul Qadar itu kemungkinan besar terjadi pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Sehingga ada pendapat yang masyhur dari Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Abbas bahwa Lailatul Qadar itu sering terjadi pada malam tanggal 27 Ramadan. Jadi Lailatul Qadar itu tidak menetap pada satu tanggal malam, tapi dia akan berpindah-pindah. Namun itu kemungkinan besar menurut para ulama tidak akan berpindah, tidak akan keluar dari malam-malam ganjil yang ada pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu memang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya litahya jami'aha, agar supaya umat manusia dapat menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan diisi dengan berbagai rangkaian ibadah.
sebenarnya apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar, atau peristiwa apa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Karena pada umumnya umat manusia bisa yang bisa diraih oleh umumnya umat Islam adalah hanya keutamaan dari ibadah yang dilakukan pada malam Lailatul Qadar, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak mungkin ada yang bisa mengintip atau menemukan atau bahkan menyaksikan terjadinya peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Nah, peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu penyerahan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin malaikat yang 4, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Izrail, untuk menjalankan atau melaksanakan takdir-takdir itu di muka bumi yang kemudian disebut dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau takdirnya Allah itu sudah diciptakan di zaman azali, lalu pelaksanaan yang terjadi di muka bumi itu namanya qadanya Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya Allah Subhanahu wa taala juga ditakdirkan atau ditentukan pada malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala menampakkan takdirnya Allah Subhanahu wa taala di dalam makam tertinggi, yaitu fil mala'il a'la, mengenai takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang akan diturunkan kepada umat manusia untuk setahun yang akan datang, mengenai urusan rezekinya, mengenai urusan ajalnya, mengenai urusan kematiannya, mautnya dan sebagainya. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada kerajaan Nabi Sulaiman. Kekuasaan itu berlangsung selama 500 tahun. Dan ada juga kerajaan Dzulqarnain. Beliau berkuasa selama 500 tahun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal seseorang yang beramal atau beribadah pada malam Lailatul Qadar, bagi orang yang menemukan Lailatul Qadar tersebut, padilahnya atau keutamaannya lebih baik daripada kerajaannya Nabi Sulaiman dan kerajaannya Dzulqarnain. Berkata Al-Qasim bin Fadl bahwa dia pernah menghitung kerajaannya Bani Umayyah. Kerajaan Bani Umayyah ini berlangsung selama 1000 bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'taituka ya asrafal khalqi lailatan ya bis sa'adati diniyati afdalu minas sa'adati dunyawiyati bi ayyami mulki Bani Umayyah." Aku telah memberikan kepadamu Nabi Muhammad, wahai makhluk yang paling sempurna, suatu malam di mana kebahagiaan sebangsa agama itu lebih utama daripada kebahagiaan bangsa dunia yang terjadi pada hari-hari kerajaannya Bani Umayyah. Maka sudah barang tentu bahwa yang namanya taat, berbakti kepada Allah, melaksanakan ibadah, berbuat amal soleh selama 1000 bulan itu lebih berat daripada melaksanakan taat atau beribadah, beramal soleh hanya dilaksanakan pada satu malam. Inilah
keistimewaannya Lailatul Qadar, di mana umat Islam atau umat manusia akan mendapatkan keistimewaan dari ibadahnya yang lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan. Itu hanya bisa dicapai dengan hanya melaksanakan ibadah selama 1 malam pada malam Lailatul Qadar. Di sini saja akan menjelaskan tentang masalah ruh. Yang dimaksud dengan ruh, bahwa ruh itu malaikat Jibril menurut salah satu pendapat di dalam tafsir kitab Ar-Ruh. Menurut Qil bahwa ruh itu adalah namun mahsusun, suatu bentuk rupa yang tertentu. Menurut sebagian yang lain bahwa ruh itu makhluk lain selainnya malaikat. Lagi pendapat bahwa yang dimaksud dengan ruh itu atau penafsiran dari ruh, lafaz ar-ruh dalam surat Al-Qadar dimaksud adalah arwahu bani Adam, ruh-ruhnya keturunan Nabi Adam. Lagi yang berpendapat bahwa ruh itu Nabi Isa beserta para malaikatnya. Ada lagi yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ruh itu adalah mulkun azimul khilqati, suatu malaikat yang sangat besar postur tubuhnya, yang berada di bawah aras, sedangkan kedua kakinya itu menancap di dasar bumi yang ketujuh. Malaikat itu mempunyai 1000 kepala. Setiap kepalanya itu lebih besar daripada dunia. Dan setiap kepala itu memiliki 1000 wajah. Dan di setiap wajah memiliki 1000 apa namanya? Memiliki 1000 mulut. Jadi setiap wajahnya memiliki 1000 mulut. Dan di setiap 1000 mulut dan di setiap satu mulut itu ada 1000 lisan. Semuanya ini bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan setiap lisannya itu ada 1000 macam tasbih, 1000 macam tahmid, dan 1000 macam tamjid. Jadi dari setiap lisannya malaikat itu ada 1000 macam bacaan tasbih. Membaca tasbih dengan beribu-ribu macam tasbih. Mungkin dengan beribu-ribu bahasa, bertasbih dengan beribu-ribu bahasa. Membaca tahmid alhamdulillah dengan dengan 1000 macam bahasa. Mengagungkan Allah, membaca takbir dengan 1000 macam bahasa. Walikuli lisanin, setiap lisan itu memiliki bahasa. La tastabihu lughatal akhar, yang tidak menyamai dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Fa'idha fataha afwahahu bitasbihi kharat malaikatus samawati wal ardi. Ketika malaikat itu membukakan mulutnya dan membacakan tasbih, kharat malaikatus samawati wal ardi, maka akan terjatuh seluruh malaikat langit, akan terjatuh seluruh para malaikat penghuni 7 lapis langit sujadan dengan bersujud kepada Allah. Karena dia takut kalau cahaya mulutnya itu akan membakarnya. Para malaikat saking takutnya dia menjatuhkan diri bersujud karena takut kalau cahaya malaikat yang besar itu akan membakarnya.
Nah, malaikat ini bertasbih kepada Allah gudwatan wa asyiyatan, pagi dan sore. Kemudian malaikat ini juga turun pada malam Lailatul Qadar. Li syarafiha, karena kemuliaannya malam Lailatul Qadar, wa uluwi syaniha, dan karena tingginya keagungan Lailatul Qadar. Malaikat ini payastagfiru as-shaimina was-shaimat. Malaikat ini memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang yang berpuasa dan juga kepada orang-orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan dari umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para malaikat akan melaporkan seluruh hayat-hayat umat manusia yang kebetulan melaksanakan ibadah, mendekatkan diri dalam keadaan terjaga, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah pada malam Lailatul Qadar. Jadi kesimpulannya bahwa yang pertama, peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar itu adalah penyerahan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin malaikat yang empat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan Israil, untuk direalisasikan, untuk dijalankan di atas muka bumi yang selanjutnya disebut dengan qada atau keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah takdir-takdirnya Allah itu ditampakkan para makam tertinggi fil mala'il a'la pada malam nisfu Syaban, takdir untuk setahun ke depannya mengenai miliknya seorang hambanya Allah, mengenai rezekinya, mengenai ajalnya, mengenai mautnya dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah mengenai fadilah atau keistimewaan yang dapat diraih oleh hamba-hambanya Allah yang melaksanakan ibadah pada malam Lailatul Qadar, yaitu di mana ibadahnya itu lebih baik, lebih utama daripada ibadah 1000 bulan. Jadi hanya dengan melaksanakan ibadah atau taat kepada Allah dalam satu malam saja bisa meraih keutamaan ibadah selama 1000 bulan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Diceritakan bahwa para malaikat yang turun ke muka bumi ini semuanya masuk ke setiap rumah-rumahnya orang mukmin dan mukminat dan mengucapkan salam. Tidak ada satu rumah pun, rumahnya orang mukmin yang mukminat yang terlewatkan, yang tidak dimasuki oleh para malaikat. Semuanya dimasuki. Dan malaikat itu mengucapkan salam. Ucapan salamnya, assalamu yukri'ukum assalama. Artinya, zat Allah yang selamat membacakan selamat kepada kalian semua. Itulah salam yang diucapkan oleh para malaikat ketika masuk ke setiap rumahnya orang mukmin dan mukminat. Assalamualaikum yukri'ukum salam. Allah zat yang selamat itu membacakan selamat kepada kalian semua. Jadi tidak ada yang terlewatkan satupun rumahnya orang mukmin dari salamnya para malaikat. Semuanya dimasuki oleh malaikat dan dibacakan salam, kecuali ila ala mudam mini khomrin, kecuali orang yang suka minum arak, belum pernah tobat, belum pernah berhenti dari minum araknya, maka orang tersebut tidak akan dimasuki rumahnya.
tidak akan dikunjungi rumahnya oleh para malaikat, dan juga tidak akan dibacakan salam. Jadi malaikat tidak mau masuk rumah orang-orang yang suka minum arak. Yang kedua adalah para malaikat tidak akan mau masuk rumah dan mengucapkan kepada orang yang suka memutuskan persaudaraan. Kemudian yang ketiga, para malaikat tidak akan mau masuk ke rumah dan mengucapkan salam kepada orang yang suka makan daging babi. Itulah keistimewaan Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr, bahwa pada malam Qadar itu Allah Subhanahu wa taala menjamin takdir keselamatan semalam Lailatul Qadar. Jadi pada malam Qadar itu tidak akan terjadi bahaya apa-apa. Itu sudah tidak ditakdir oleh Allah. Tidak akan terjadi ada angin besar dan sebagainya. Itu keutamaan Lailatul Qadar. Nah, keutamaan Lailatul Qadar itu semalam penuh, dari mulai awal malam sampai akhir malam. Jadi kalau kita ingin meraih keistimewaan Lailatul Qadar, kita tidak harus melakukan ibadah semalam penuh, karena kesempatan untuk mendapatkan keistimewaan itu sepenuhnya dari awal malam sampai akhir malam. Sehingga kalau Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan rahmatnya pada malam-malam yang biasa itu hanya, atau menurunkan rahmatnya pada malam-malam biasa itu hanya sepertiga malam terakhir, tetapi pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala ya tajalla memperlihatkan rahmatnya, menurunkan rahmatnya semalam penuh, dari mulai awal malam sampai akhir malam, dari mulai terbitnya, dari mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar waktu subuh. Nah itulah keistimewaan Lailatul Qadar yang saya dapat sampaikan. Kemudian di sini ada jadwal Lailatul Qadar menurut pengalaman para ulama di dalam perjalanan ritualnya. Mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperlihatkan berbagai keajaiban Allah Subhanahu wa taala, pertanda bahwa peristiwa para malam Qadar sedang terjadi. Di sini akan saya bacakan jadwal Lailatul Qadar dari sebagian para ulama, sebagian ahli kasab, di mana jadwal Lailatul Qadar itu bisa dilihat dari awalnya bulan Ramadan. Di sini jadwal Lailatul Qadar dari si Abil Hasan As-Sadili. Apabila awalnya Ramadan itu hari Ahad, maka kemungkinan besar Lailatul Qadarnya pada malam 27 Ramadan. Apabila awal Ramadannya itu hari Senin, maka Lailatul Qadarnya akan jatuh pada malam tanggal 21 Ramadan. Apabila awal Ramadan itu hari Selasa, seperti bulan Ramadan ini yang sedang kita jalani pada tahun ini, diawali dengan hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya akan terjadi pada malam tanggal 27 Ramadan. Kemudian apabila awal Ramadan itu dimulai pada hari Rabu, maka kemungkinan besar Lailatul Qadar akan terjadi pada malam tanggal 19. Kemudian apabila awal Ramadan diawali dengan hari Kamis, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya akan terjadi pada malam tanggal 20 Ramadan. Apabila awal Ramadan itu hari Jumat, kemungkinan Lailatul Qadarnya akan terjadi pada malam tanggal 17 Ramadan. Kemudian apabila awal Ramadan itu hari Sabtu, maka kemungkinan Lailatul Qadar akan terjadi atau tiba pada tanggal 23 Ramadan. Inilah jadwal Lailatul Qadar yang sudah dialami dan ditemukan oleh sebagian ulama ahli kasyaf.
Sebenarnya jadwal Lailatul Qadar ini juga ada di dalam kitab Riyadhut Thalibin juz 2. Kemudian di sini juga ada lagi jadwal dari sebagian ulama. Namun sebenarnya ini juga sama dengan jadwal yang tadi. Akan saya bacakan. Apabila awal Ramadan terjadi pada hari Senin atau Jumat, maka Lailatul Qadarnya pada tanggal 21. Apabila awal Ramadannya hari Ahad, hari Minggu atau hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya pada malam tanggal 29 Ramadan. Apabila awal Ramadannya hari Sabtu, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya pada malam tanggal 23 Ramadan. Apabila awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya pada tanggal 25 Ramadan. Apabila awal Ramadannya hari Selasa, ini sama dengan tadi ini. Apabila awal Ramadan hari Selasa, seperti pada bulan Ramadan ini yang sedang kita jalani, dimulai pada hari Selasa atau diawali dengan hari Selasa, maka ini sama dengan jadwal yang tadi. Maka Lailatul Qadarnya akan jatuh pada malam tanggal pada malam tanggal 29. Ini sama ya. Kalau jadwal di atas tadi, apabila awal Ramadan pada hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya pada malam 27 Ramadan. Apabila jadwal di bawah ini, jadwal yang bawahnya, apabila Ramadan hari Rabu, maka kemungkinan Lailatul Qadarnya pada malam tanggal 29. Apabila awal Ramadan pada hari Sabtu, maka kemungkinan Lailatul Qadar pada malam tanggal 23 Ramadan. Apabila hari Kamis awalnya Ramadan, maka Lailatul Qadarnya pada malam 25 Ramadan. Wal masyhur fi alsinati ulama'il hadis. Nah, menurut pendapat yang masyhur, pendapat yang sudah terkenal, menurut pendapat-pendapatnya para ulama hadis, bahwa anal ghaliba kaunuha fil usil awakhir min Ramadan. Jadi pada umumnya Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang maksud adalah pada malam-malam tanggal ganjil 10 akhir Ramadan. Nah, itulah keistimewaan Lailatul Qadar dan jadwal-jadwal prediksi para ulama sesuai dengan pengalaman yang mereka alami di dalam perjalanan ritualnya. Jadi saya cukup sekian. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.